Assalamualaikum adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Pelajaran kita kali ini adalah matematika kelas 4 SD 43. Yang judul babnya adalah berpikir tentang cara berhitung. Ada 4 bungkus dengan masing-masing 12 permen karamel di dalamnya. Semua permen itu kemudian dibagikan kepada 3 anak. Berapa banyak permen yang akan didapat setiap anak? Tulislah kalimat matematikanya. Ingat ya, ada 4 bungkus permen. Di dalam satu bungkus ada 12 permen. Jadi kita harus ketahui berapa permen semuanya lulus sebelum dibagikan ke 3 orang anak. Yang kedua, pikirkan bagaimana cara menghitung jawabannya menggunakan apa yang sudah kalian pelajari. Berpikirlah tentang bagaimana cara menghitung jawabanmu dalam cara yang berbeda dan jelaskan ide kamu dengan kalimat matematika. Apakah jawabannya akan lebih besar dari 10? Sebelum menjawabnya, ayo kita perhatikan dulu ide dari teman-teman berikut. Pertama yaitu ide si Cia. Pertama-tama bagikan 1 bungkus ke tiap anak. Kemudian bagikan 12 permen sisanya ke 3 anak lainnya. Bungkus permennya itu ada 4, sementara anaknya ada 3, otomatis berlebih 1 ya. Yang 1 itu isinya 12 permen. 12 kita bagikan ke 3 anak, hasilnya 4. Jadi setiap anak itu masing-masing mendapatkan 1 bungkus utuh dan 4 permen yang sudah dibuka bungkusnya. 1 permen utuh itu isinya ada 12 tadi ya. Kemudian ditambah 4 permen yang di luar bungkus. Jadi total semuanya 12 ditambah 4 sama dengan 16. Masuk ke idenya Kadek. Aku akan mencari kotak di tabel perkalian yang isinya 48, yaitu 6 dikali 8 sama dengan 48. 48 itu didapat dari 4 bungkus permen dikali 12 isinya, hasilnya 48. Kemudian aku akan menyusun balok-balok dalam bentuk 6 dikali 8 dan membaginya menjadi 3 bagian.
Baloknya akan menjadi seperti ini. Kita susun balok 8 ke bawah dan 6 ke samping. Dari 6 balok yang kita susun ke samping, kita bagi 3, yaitu 3 orang anak. Jadi masing-masingnya dapat 2. Jika satu balok susun ke atas itu ada 8, maka 2 balok jadinya 2 dikali 8 sama dengan 16. Kalau ide Yosef, jika kamu membagi 48 dengan 2 akan didapat 24. Jadi si Yosef setelah permen dijumlahkan semuanya yaitu 48 dibagi 2 akan didapat 24. Dari 24 ini si Yosef juga dibagi masing-masingnya 3 karena ada 3 orang anak, didapat 8. Ada 2 kelompok yang masing-masing berisi 8. Jadi 2 kali 8 sama dengan 16. Hasilnya sama-sama ya, sama-sama 16. Ide Farida setelah permen dijumlahkan semuanya menghasilkan 48. Nah, 48 itu adalah 30 ditambah 18. Jadi disusunlah balok 30 dan disusun pula balok sebanyak 18. Balok yang disusun 30 itu dibagi menjadi 3, jadi masing-masing susunan balok itu 10. Dan balok yang 18 itu juga disusun 3, jadi masing-masing balok dapat 6. Sama-sama dibagi 3 karena semua anak yang akan dibagikan ada 3. Karena yang 30 dibagi 3 sama dengan 10 dan 18 dibagi 3 sama dengan 6, maka 10 ditambah 6 sama dengan 16. Lanjut idenya si Dadang. Setelah semua permen dijumlahkan yaitu 48 dibagi oleh si Dadang ini menjadi 6. Jadi 48 dibagi 6 sama dengan 8. 48 dibagi 6 sama dengan 8 itu adalah perkalian konvensional atau perkalian yang biasanya kita ketahui. Gunakan aturan pembagian yang telah kita pelajari sebelumnya. 6 kita bagi 2 menghasilkan 3. Nah, hasilnya 8 kita kali 2 akan menghasilkan 16. Maka 48 dibagi 3 sama dengan 16. Kata si Dadang, aku menggunakan aturan pembagian. Karena bilangannya dibagi sama, maka membagi pembaginya menjadi 2 akan membuat jawaban menjadi 2 kali lipat lebih besar. Makanya ketika 6 dibagi 2, maka 8 kita kali 2. Selanjutnya, ayo berpikir tentang bagaimana menghitung 56 dibagi 4. Ada banyak cara yang berbeda. Ayo kamu pilih yang mana untuk melakukan pembagian 56 dibagi 4. Setelah mempelajari menghitung 56 dibagi 4, jelaskan apa yang kamu temukan pada teman sekelasmu. Bagaimana caramu mempelajarinya? Jelaskan ide cara dan berpikirmu. Apa yang kamu pahami? Jelaskan. Ya, tadi di batas kita lihat di depan tentang pembelajaran kita hari ini 48 dibagi 3. Ya, tadi 48 dibagi 3. Sekarang kita lanjut cara menghitung 56 dibagi 4. Kita coba apa yang kamu temukan, tuliskan polanya. 46. Nah, jika kamu telah mempelajari bagaimana cara membagi 48 dibagi 3 tadi, sekarang kita bagi 56 dibagi 4. Cara manakah yang lebih memudahkanmu dari semua cara yang telah kita pelajari? Maka kita buat laporannya. Contoh laporannya seperti ini. Kamu tuliskan judul, yaitu aku pikirkan tentang bagaimana cara membagi 56 dibagi 4. Lalu tuliskan idemu tentang caramu menyelesaikannya, yaitu pertama-tama bagilah dalam 4 kelompok sepuluhan. Semuanya berarti ada 40. Kemudian bagilah sisanya dengan 4. Selanjutnya saatnya membagi. Kamu bagi 4 kelompok yang sepuluhan tadi dan yang 4 sisanya. Jadi 10 tambah 4 adalah 14. Lalu tulis apa yang kamu pelajari. Tuliskan hal yang kamu pahami atau temukan.
Meskipun bilangan yang dibagi lebih besar, kamu bisa menyelesaikan masalahnya dengan apa yang sudah kamu pelajari sejauh ini. Kemudian bagilah bilangan yang dibagi dengan 2. Nah, bagaimana adik-adik yang mudah kan melakukan pembagian kalau kamu mengetahui caranya? Oke, sekian dulu ya. Sudah? Sekarang apa yang kalian dapat pada video yang ditampilkan di depan tadi tentang cara pembagian? Terus apa lagi? Hah? Apa? Cara menghitung 56 dibagi 4. Tadi yang terakhir ini 56 dibagi 4. Nah, di situ cara menghitungnya yang pertama tulis judul, tuliskan di demo tentang caramu menyelesaikannya. Yang selanjutnya nyatakan solusi dalam kata-kata, gambar dan kalimat matematika. Misal tadi 43 kan? Ulangi lagi ya. 43. Nah, di situ 48 dibagi 3. Benar? Benar. Benar. Nah, ada 4 bungkus permen dengan masing-masing 12 permen karamel di dalamnya. Semua permen itu kemudian dibagikan kepada 3 anak. Berapa banyak permen yang akan didapat setiap anak? Tulislah kalimat matematikanya. Di situ ada berapa permen tadi? Ya. Terus dibagi di 3. Sekarang coba maju Indri. Ini kan ada permen. Bawa permennya. Permen. Ada 12 permen di kelompok 1, 12 permen di kelompok 2, 12 permen di kelompok 3. Nah, berapa itu? Jadi berapa permen yang dibagi 3? Hasilnya berapa? Ada? Ya, 48 dibagi 3. Ada? Ada berapa? Nah, ada 6. Benar? Ya, tepuk tangan. Ya, sudah perwakilan dari kelompok 3 tadi. Sekarang masih ada contoh lain ya dari permen tadi? Masih ada? Ya, pembagiannya. Sistem pembagiannya. Ya, boleh. Nah, ini spidol. Situ papan tulis. Arah itu papan tulis. Nah, ini. 48 dibagi 3 sama dengan berapa? Ya, cara penyelesaian. Yang mendekati 3 dibagi 4 itu berapa? 1. Terus 4 dikurang 3 sama
Yuk.